Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, saya bangga sekali dengan iman saya yang sekarang. Kalaupun dunia menolak saya, masyarakat Aceh membenci, menghina, mengolok-ngolok saya, masyarakat Aceh selalu berkata, kalau kamu kutemuin, ku lepaskan lehermu, ku begini, kau ku bogono, kau bogono, bogono, bogono. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, hari-hari ini banyak sekali di channel Injil Habaget teman-teman dari seberang komentari begini. Kenapa kamu masih bertahan di dalam kekristenan? Kenapa kamu masih bertahan di dalam kekristenan? Bukankah di Amerika, di Eropa, itu banyak sekali sudah orang Kristen itu menjadi mualaf. Nah, ini Bapak Ibu yang sering ditanyakan. Kenapa masih bertahan di dalam kekristenan? Kenapa masih bertahan di dalam kebodohan? Kenapa masih bertahan di dalam agamanya Paulus? Nah, ini yang sering disampaikan oleh teman-teman kita dari Bani Kedar, dari Bani Arab, Bapak Ibu. Mereka selalu berkata bahwa orang murtad itu adalah orang yang bodoh. Pertanyaannya saudaraku, apakah mereka sudah pernah ke Amerika? Apakah mereka sudah pernah cek ke Eropa? Kalau orang Kristen di Eropa, orang Kristen di Amerika itu berbondong-bondong meninggalkan kekristenan menjadi orang Islam. Orang Kristen di Amerika, orang Kristen di Eropa tidak mau mereka masuk Islam, tidak mau. Kalaupun ada, itu hanya sedikit sekali. 1000 belum tentu satu orang, ya. 1000 orang Kristen di Eropa, 1000 orang Kristen di Amerika belum tentu satu orang masuk Islam menjadi mualaf. Kenapa? Karena mereka hidup dengan pola pikir yang berbeda. Ya, mereka selalu berpikir dengan akal yang sehat. Akal yang sehat tidak akan ada di dalam surga itu pesta seks. Seperti kata ustadz-ustadz. Di surga itu ada pesta seks. Bila di dunia kita tidak boleh makan makanan yang memabukkan, maka di surga boleh makan makanan yang memabukkan. Bila di dunia ini tidak boleh minum minuman yang memabukkan, maka di surga nantinya boleh minum minuman yang memabukkan. Ini bila saudara sampaikan kepada orang Kristen yang ada di Amerika, maka mereka akan menertawakan Anda. Mereka akan mengolok-ngolok, mereka akan pandang sinis kepada Anda. Mereka akan menertawakan apa yang Anda sampaikan. Maka tidak mungkin apa yang Anda sampaikan. Orang Kristen di Amerika, orang Kristen di Eropa sudah berbondong-bondong menjadi mualaf. Ini omdo, Anda dibodoh-bodohin oleh sebagian ustadz-ustadz Anda. Mereka hanya memberikan angin surga, memberikan angin segar kepada Anda agar Anda percaya kalau orang di Amerika itu sudah berbondong-bondong menjadi mualaf. Daripada mereka menjadi mualaf, Bapak Ibu, lebih baik orang Amerika itu menjadi ateis. Ya, daripada menjadi mualaf, lebih baik mereka menjadi ateis. Karena di Amerika itu toleransinya sangat tinggi. Bayangkan, bila orang Amerika, bila orang Kristen Amerika masuk Islam, hilang toleransi mereka. Maksudnya apa Bang Pendi? Kalau selama berada di dalam kekristenan mereka boleh menyapa satu sama yang lain, boleh berteman, bersahabat dengan agama apapun, ketika mereka masuk Islam, ini sudah dibatasi, tidak boleh lagi. Ya, tidak boleh lagi. Apalagi dari segi pakaian, dari segi jilbab, orang Amerika tidak mau pakai jilbab. Bahkan pakaian orang Amerika itu pakaian yang sangat terbuka, karena bagi mereka itu gerah kalau pakai pakaian, ya. Ya, kalau pakai pakaian semuanya menutup membuat mereka gerah. Tetapi sangat sedikit sekali di Amerika itu terjadi pelecehan seksual. Tidak seperti yang terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual itu sangat marak. Bahkan banyak sekali para ustadz pesantren-pesantren melecehkan santriwati mereka.
Dan bukan lagi rahasia umum, banyak sekali santriwati-santriwati yang hamil di luar nikah karena perbuatan bejatnya si ustadz. Bahkan di Bandung, bagaimana kita lihat di Bandung ada ustadz yang sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka karena melecehkan beberapa santriwati. Ada yang santriwati hamil beberapa kali dilecehkan oleh seorang ustadz, bahkan pimpinan pesantren yang ada pesantren yang di daerah Bandung. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kita harus menceritakan hal yang sebenarnya kepada mereka agar mereka bisa melek, agar mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Nah, pertanyaannya, kenapa kami para murtadin tidak mau kembali ke agama Islam? Karena kami menyadari keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Dan dia satu-satunya pribadi yang datang langsung dari surga. Dia bisa menunjukkan jalan kepada kita semuanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus sendiri. Kenapa Yesus Kristus berani berkata seperti itu? Yang pertama, karena dia datang dari surga. Otomatis dia tahu jalan ke surga. Yang kedua, Yesus Kristus itu wujudnya manusia, tetapi rohnya roh Elohim, roh Tuhan. Maka hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang berani berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Paham ya? Kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Tuhan yang mengutus aku. Sudah berapa lama aku bersama dengan kamu? Masihkah kamu meminta tunjukkan Bapa itu kepadaku? Nah, ini perkataan Yesus sendiri. Ya, perkataan Yesus sendiri. Tapi Bapak Ibu, kasih karunia tetap tidak akan bisa sampai kepada mereka bila mereka masih mengeraskan hati mereka. Bila mereka masih mengeraskan pendengaran mereka. Maka tetap tugas kita memberitakan Injil tanpa pandang bulu, tanpa pandang waktu, tanpa batas. Injil harus kita beritakan. Masalah mereka terima tidak mereka terima, kita berdoa supaya Roh Kudus selalu menjamah orang-orang yang sudah kita beritakan Injil. Seperti saya Bapak Ibu, bagaimana saya dulu menghina orang Kristen, bagaimana saya dulu mengolok-olok Injil, bagaimana saya dulu mengolok-olok Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya olok-olok, bagaimana saya mengutip ayat Al-Quran, saya lemparkan kepada orang Kristen, saya tunjukkan ayat Al-Quran yang saya bacakan kepada orang Kristen, saya sering berkata kepada orang Kristen di mana Al-Quran menulis, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, tetapi yang engkau bunuh dan yang engkau salib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, ini saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, sebelum saya percaya kepada Yesus masuk Kristen menjadi evangelis penginjil, ayat ini sering saya kutip, sering saya bacakan kepada orang-orang Kristen. Bahkan Ustadz Munzil Sitomorang, Nababan, Kainama, Felix Siau, Irene Handono, Abdul Somad sering mengutip ayat tersebut. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, tetapi yang engkau bunuh dan yang engkau salib itu adalah orang yang diserupakan. Padahal saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ketika Yesus Kristus dibunuh, ketika Yesus Kristus diseret, ketika Yesus Kristus dipasangkan mahkota duri, ketika dia diludahi, ditendang, dipukul, digebukin seperti penjahat besar, bahkan dia disiksa di atas kayu salib seperti penjahat besar, dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah berbantah-bantahan dengan orang-orang yang menyiksa dia, sekalipun dia tidak pernah berkata, bukan aku yang kalian cari, bukan aku yang kalian bunuh, aku ini hanya orang yang diserupakan. Tidak pernah kita dengarkan dari mulut Yesus membela dirinya. Ya, tidak pernah kita jumpai, tidak pernah kita dengarkan keluar kata-kata dari mulut Yesus, bukan aku,
Tetapi orang yang diserupai, tolong lepaskan aku dari ikatan di kayu salib. Jangan bunuh aku, jangan ludahin aku, jangan gebukin aku. Yang kalian gebukin itu bukan Yesus. Ini aku orang yang diserupakan dengan Yesus. Pernahkah saudara menemukan di dalam Alkitab ayat yang berkata yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan? Tidak pernah. Kalau begitu, kenapa kita harus percaya kepada ajaran yang datang 650 tahun setelah Injil? Nah, di mana di Alkitab itu dengan jelas, dengan tegas dikatakan Yesus Kristus mati di salib. Yesus Kristus mati untuk kita, jelas, dan disaksikan oleh ribuan mata. Dilihat oleh ribuan mata. Prajurit-prajurit setelah ketika menyaksikan bagaimana mati Yesus di kayu salib, mereka bergetar. Mereka berkata, benar, ini anak Elohim. Ini pengakuan prajurit yang sudah membunuh Yesus. Tetapi Bapak Ibu, mereka menyesal setelah kejadian. Sebelum kejadian, mereka masih meludahi Yesus, mengolok-ngolok Yesus. Bahkan mereka berkata, seandainya engkau Mesias, seandainya engkau anak Elohim, coba tunjukkan kuasamu. Coba kamu bebaskan dirimu di kayu salib. Bapak Ibu, bisakah kira-kira Yesus membebaskan dirinya di kayu salib? Sangat bisa. Dia maha segala-galanya. Dia maha hadir juga. Apa bukti Yesus maha hadir? Ketika dia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Di situ ada aku. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habagat, saya bangga sekali dengan iman saya yang sekarang percaya kepada Yesus. Sekalipun dunia menolak saya, masyarakat Aceh membenci, menghina, mengolok-ngolok saya, masyarakat Aceh selalu berkata, kalau kamu kutemuin, ku lepaskan lehermu, ku begini, kau ku bogono, kau bogono, bogono. Tetap iman saya kepada Yesus tidak akan pernah surut satu langkah pun. Terima kasih, kiranya video singkat ini bisa menjadi pengajaran bagi teman-teman semuanya dan bagi saudara kita seberang. Kiranya mereka tercerahkan, pikiran mereka terbuka, hati mereka terbuka, dan mereka bisa menerima Injil keselamatan. Karena hanya di dalam Yesus satu-satunya ada keselamatan. Yesus bukan salah satu, tetapi satu-satunya juru selamat itu Yesus. Terima kasih. Shalom alaikum Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.